Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 SS di kelas RC. Di sini kami akan mempresentasikan atau mengcoding ulang tugas praktikum yang ada di lab. Baik, di sini saya Mbak Sanda Putri. Saya akan mencoba untuk codingan yang pertama. Pertama-tama kita akan mengimport datanya, mengimport data yang kita akan pakai. Di sini kami menggunakan data rumah. Import terlebih dahulu. Baik, sudah masuk datanya. Kemudian kita akan menggunakan library kita akan menggunakan library test. Baik, selanjutnya kita akan memasukkan data set yang akan digunakan. Baik, di sini saya akan mencoba nge-run. Nah, datanya sudah masuk. Terdapat 522 terdapat 522 observasi atau baris dan terdapat 13 variabel atau kolomnya. Selanjutnya, di sini saya akan memunculkan visualisasinya atau plotnya. Baik, di sini sudah terlihat plotnya. Yang selanjutnya kita akan memunculkan plot yang kedua.
Kemudian, telah terjadi error memasang price within area of um, jadi error sebentar. Sebentar, saya akan membenarkan. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Axial price. Sales, sales, price of residence dollar. Oh, ternyata kurang pemainnya. Nah, di sini telah muncul plot untuk yang kedua.
Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk plot yang berwarna hitam ini. Kolerasi grafik. Kolerasi grafik menunjukkan hubungan positif antara luas area hunian dalam kaki persegi. Dalam kaki persegi dan harga jual hunian dalam dolar. Semakin besar area, semakin tinggi harga. Tren pasar perumahan terlihat bahwa semakin besar area hunian, harga cenderung meningkat. Ini mengidentifikasikan pemerintah yang tinggi untuk hunian dengan lebih banyak ruang. Pentingnya ukuran area hunian menjadi faktor penting dalam menentukan harga jual. Pembeli cenderung mencari rumah dengan lebih banyak ruang. Perhatikan outlier, ada beberapa titik data yang berada di luar tren umum. Mungkin ada faktor lainnya yang mempengaruhi harga selain luas area. Dan yang selanjutnya untuk plot yang berwarna pink ini, korelasi positif grafik menunjukkan hubungan positif antara luas area hunian dalam kaki persegi. Dalam harga jual hunian dalam dolar, semakin besar area, semakin tinggi harga. Tren pasar perumahan terlihat bahwa semakin besar area, semakin besar area, semakin besar area, semakin besar hunian harga cenderung meningkat. Ini mengidentifikasikan pemerintah untuk yang permintaan yang tinggi untuk hunian dengan lebih banyak ruang. Pentingnya ukuran area hunian menjadi faktor penting dalam menentukan harga jual. Membeli cenderung mencari rumah dengan lebih banyak ruang. Perhatikan outlier. Ada beberapa titik yang berada di luar tren umum, mungkin ada faktor lainnya yang mempengaruhi harga selain luas. Selanjutnya di sini, kenapa kita menggunakan, nah, untuk library IMTES ini digunakan untuk menguji model dalam konteks analisis. Selanjutnya yaitu rumah retable ini digunakan untuk memanggil data yang akan kita gunakan, mengimport data yang akan digunakan. View rumah membuka tampilan data frame rumah. View rumah ini digunakan untuk membuka tampilan data frame rumah. Sedangkan yang STR ini untuk mencetak struktur dari objek rumah. Nah, di sini terdiri dari 522 kolom atau observasi dan 13 variabel atau baris. Nah, untuk head rumah ini yaitu untuk mencetak 6 baris pertama dalam data frame rumah. Nah, yang selanjutnya ini yang tadi itu untuk memanggil plot yang akan ditampilkan atau visualisasi yang akan ditampilkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, yaitu menghitung korelasi dengan rumus, dengan kode, data rumah, data, rumah, tanda dolar, terus X1, koma, rumah, tanda dolar, sales price, tutup kurung. Dan kita running. Jadi, secara keseluruhan, kode ini menghitung korelasi antar variabel satu dan sales price dalam dataset rumah. Korelasi memberikan informasi tentang sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama, apakah kenaikan atau penurunan dalam satu variabel berikatan dengan kenaikan atau penurunan dalam variabel lainnya.
dan seberapa kuat hubungan tersebut. Nilai korelasi berkisar antara min 1 dan 1, di mana min 1 menunjukkan hubungan negatif sempurna dan 1 menunjukkan hubungan positif sempurna dan 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Dan nilai yang kita dapatkan adalah 0,8194701 mendekati positif 1. Berarti korelasi dari data tersebut adalah positif sempurna. Yang kedua adalah membuat model regresi linear. Kita buatkan, kita tuliskan kodenya LM sales price. Terus tanda ini 1 plus X1, X besar 1, koma data sama dengan rumah. Sama dengan rumah. Kita running. Call, ini kode kita, LM formula. Ini adalah hasilnya intercept min 81433 dengan X1159. Oke, jadi kode tersebut menggunakan model regresi linear LM dalam bahasa pemrograman R. Model ini memprediksi variabel sales price berdasarkan variabel X1 pada dataset rumah. Notasi ini, yang garis ini menunjukkan hubungan prediktor X1 terhadap respon sales price dan 1 plus menunjukkan bahwa model tersebut intercept atau konstanta. Selanjutnya adalah kode yang ketiga. Kode yang ketiga yaitu pakai summary kita. Model 1 sama dengan model 1 biasanya kayak gini. LM linear sales price terus tanda ini lagi 1 lagi plus X1 lagi koma data sama dengan rumah tutup kurung. Mari kita summary-kan. Summary dengan variabel model 1. Kita rancangnya. Nah, ini dia keluar. Nilai minimumnya ada kuartil 1 atau kuartil bawah, ada mediannya, ada kuartil 3-nya, dan ada nilai maksimumnya. Ada nilai T value, ada nilai PR, ada nilai T, ada nilai STD, dan ada nilai estimate. Oke. Kode tersebut merupakan model regresi linear model 1 dengan memprediksi variabel sales price berdasarkan variabel X1 pada dataset rumah, kemudian perintah summary model buka kurung model 1 digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari model tersebut. Kemudian nilai-nilai koefisien, statistik uji, dan informasi lainnya. Selanjutnya adalah kode yang ketiga. Kode yang ketiga adalah pembuatan ANOVA. Kita eksekusi model variabel S1-nya dengan ANOVA. Error, N-nya 1 saja. Nah, ini dia hasil data ANOVA dari dataset kita. Ada nilai X1 residualnya, ada nilai DF-nya, ada nilai sum square-nya, ada mean square, ada F, ada value, ada PR-nya. PR dalam kurung lebih besar dari F value. Artinya kode tersebut menggunakan fungsi ANOVA pada model regresi linear model 1 dalam bahasa pemrograman R.
ini digunakan untuk melakukan analisis varians yang digunakan untuk melakukan analisis varians ANOVA pada model tersebut, memberikan informasi tentang signifikansi secara keseluruhan dari model regresi linear yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya adalah pendugaan parameter dengan kode sebagai berikut. Y sama dengan sebentar. Kayaknya ya pendugaan kita sampai pendugaan parameter. Oke, dengan kode sebagai berikut. Kita eksekusi variabelnya, variabel ini dengan rumah tanda dolar sales price again. Dengan X variabelnya adalah sama, kita eksekusi lagi. Cbin, Cbin buka kurung 1, rumah tanda dolar lagi X1. X1 tutup kurung. Oke. Rumus bet duga. Langsung kita eksekusi rumusnya. Kita kasih dulu ini rumus bet duga. Pendugaan parameter. Oke. Beta duga sama dengan ini ya, sama dengan solve dengan rumus solve T X terus kita tanda modulasi lagi bintang kali terus modulus lagi bintang modulus kita kasih X lagi kita tutup kurung kita kasih modulus lagi kita kasih kali lagi terus kita kasih modulus lagi kita kasih T lagi buka kurung X lanjut kita kasih modulus lagi kita kasih kali lagi kita kasih modulus lagi ini rumusnya modulusnya terus Y. Langsung kita eksekusi beta duga. Kita running. Set. Nah, kode tersebut melakukan langkah-langkah perhitungan untuk mendapatkan estimasi koefisien regresi beta secara manual menggunakan rumus regresi linear. Penjelasannya. Berikut adalah penjelasannya gini. X itu sama dengan rumah dengan rumus variabel Y sama dengan rumah tanda dolar sales terus price di sini menetapkan variabel sales price dari dataset rumah ke variabel Y. Nah, sekarang yang X. X Cbin itu dalam buka kurung 1, rumah tanda dolar X1 membentuk matriks desain X dengan kolom pertama berisi nilai konstanta 1. Oke. Dan kolom kedua berisi nilai variabel dari X1. Masuk ke rumusnya. Beta duga. Nah, beta duga dengan rumus solve dengan modulusnya itu menggunakan rumus untuk menghitung estimasi koefisien regresi. Jadi, menggunakan rumus ini untuk menghitung estimasi koefisien regresi. Nah, untuk yang bawah ini beta duga ini untuk mengeksekusi, untuk menampilkan hasil estimasi koefisien regresi yang telah kita buat. Dengan kata lain, tersebut secara manual menghitung koefisien regresi menggunakan rumus sistem matematis dari regresi linear. Begitu.
Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya Gimnastiar Alfarizmi dengan NIM 122450096, akhir 96, angkatan 22. Di sini saya akan melanjutkan kodenya. Jadi di sini setelah dari kita membuat model ANOVA-nya, model dari model satu tersebut, kita ingin melakukan pendugaan parameter kembali. Di sini untuk kodenya pertama-tama kita assign dari eh, variabel y-nya dengan menggunakan x1-nya, y-nya itu sebagai dari sales price ya. Oh, di sini sebelumnya belum di running, kita running dulu semuanya. Kita run kodenya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini datanya. Oke, kalau sudah jalan, kita lakukan, nah di sini ada sales price, untuk yang X-nya itu adalah dari si bind satu, di mana di sini kita menggunakan X1 ya. Oke. Terus selanjutnya kita membuat rumus beta juga, di mana di rumus beta juga tersebut kita menggunakan solve, rumus dari regresi linear ya. Di sini rumusnya kita konversi menggunakan kode, di mana dari kode tersebut kita eh, bertujuan untuk mencari nilai dari regresi linear. Di sini kita lihat. Oke, nah di sini kita sudah dapat outputnya. Maka maksud dari kode tersebut itu digunakan untuk melakukan pendugaan parameter pada model regresi linear sederhana dengan variabel terikat, dependent variable, sales price, dan variabel bebasnya, independennya variabelnya X1. Pertama, kode tersebut mengambil data dari kolom sales price dan X1 pada data set rumah. Selanjutnya, variabel Y diisi dengan data sales price dan variabel X diisi dengan data X1 yang telah dijadikan matriks dengan tambahan kolom satu di depan untuk mengakomodasi koefisien konstanta. Kemudian dilakukan perhitungan pendugaan parameter beta duga menggunakan rumus regresi linear, yaitu dari yang rumus ini ya. Ya, di mana di sini ada X transposnya ya, menggunakan X transpose. Kemudian hasilnya adalah vektor beta duga yang menunjukkan estimasi koefisien konstanta dan koefisien X1. Dan contoh output yang diberikan melalui estimasi untuk koefisien konstanta adalah untuk beta nolnya adalah min 81432,9464. Kemudian untuk beta satunya itu em, 158,905 ya. Kemudian di sini kita telah melakukan pendugaan parameter. Selanjutnya kita melakukan prediksi harga rumah dengan kode sebagai berikut ya. Di sini kita buat variabel baru rumahku, di mana rumahku terassign harganya, harga rumahnya itu adalah 4.500. Dari sini kita buat data frame, di mana data frame rumahku dibuat data frame dan kita names dari data tersebut. Nah, dari situ kita masukkan namanya, di sini ada X1. Kita lakukan prediksi lagi menggunakan model satu dengan data barunya itu adalah yang kita dapat. Kemudian dari kode ini dapat output. eh, jadi kode ini digunakan untuk memprediksi harga rumah seluas 4.500 dengan menggunakan model regresi linear sederhana yang telah dibangun sebelumnya, disimpan dalam variabel eh, variabel
Contoh satu, pertama variabel rumahku dibuat dengan nilai 4.500 sebagai luas rumah, kemudian diubah menjadi data frame dengan kolom X1. Selanjutnya fungsi predik digunakan untuk melakukan prediksi harga rumah baru berdasarkan model regresi yang telah disimpan sebelumnya dengan menggunakan data baru dari rumahku. Hasil prediksi tersebut adalah sekitar 633843,1 unit harga rumah. Prediksi ini disertakan pada hubungan statistik antara luas rumah X1 dan harga rumah yang ditemukan dalam data yang digunakan untuk melatih model regresi. Jadi, kemudian setelah ini kita lakukan kode plot. Eh, kita ingin membuat plotnya ya. Ini menggunakan rumus scatter plot, fungsi scatter plot untuk X1-nya. Kemudian dari Y-nya adalah sales price. Kemudian untuk X lab-nya itu adalah kemudian setelah X-nya itu ada Y-nya, di mana Y-nya itu adalah ya, kita berikan namanya itu biru. Kemudian di sini kita tambahkan poin dari data rumahku yang itu dengan rumus predik yang barusan dengan menggunakan data dari tabel rumahku, data frame rumahku. Kemudian untuk namanya saya menggunakan tipe kotak PCA15. Di sini kita sudah mendapatkan scatter plot ya, di mana antara hubungan ruas rumah X1 dan harga rumah sale price berdasarkan data yang telah diberikan. Fungsi plot digunakan untuk membuat plot awal dengan data luas rumah sebagai sumbu X dan harga rumah sebagai sumbu Y. Label sumbu X dan sumbu Y ditambahkan menggunakan argumen Xlab dan YLab dari titik diatur dengan biru. Kemudian selanjutnya fungsi points digunakan untuk menambahkan titik merah pada plot, yaitu memprediksi harga rumah seluas 4.500. Data baru menggunakan model regresi linear sederhana model. Kemudian prediksi harga rumah di plot titik koordinat luas 4.500 di sumbu X adalah harga rumah regresi di sumbu Y. Titik tersebut ditandai dengan simbol bulat merah PCH15. Artinya dari harga luas rumah 4.500 ini berada di titik merah ini ya. Nah, di mana ini masih linear karena ada regresi linear ya datanya. Setelah itu kita ingin melakukan eh, pengecekan kode lagi ya, 1, 2, 3, 4 dengan variabel berbeda ya. Sini adalah kita menggunakan harganya itu adalah 5.000 ya. Nah, kita buat data frame lagi, di mana data frame ini kita memberikan namanya itu GG, di mana C kita kasih nama satu, lakukan predik lagi nomor satu datanya ke. Oke, di sini kita dapat hasilnya 713.318,2. Jadi artinya dari kode itu kita ingin melihat dari harga nilai 5.000 sebagai luas tanah, luas rumah, kemudian diubah menjadi dari kolom X1 ya, mulai menggunakan fungsi predik, kita dapat dari nilai regresinya gitu ya.
di mana hasil prediksinya itu 71.318,2 unit harga rumah. Jadi prediksi ini dasarkan pada hubungan statistik antara luas rumah X1 dan harga rumah yang ditemukan dalam data yang telah digunakan untuk melatih model regresi. Kemudian setelah ini kita ingin melihat berdasarkan kodenya itu kita ingin membuat variabel baru rumah kedua di sini yang berisi dua data. Kemudian dari dua data ini kita lakukan sama seperti sebelumnya ya. Kemudian kita berikan nama. Terus lakukan predik model satu menggunakan data yang baru. Nah, di sini kita udah dapat sama seperti sebelumnya ya. Bedanya di sini kita menggunakan dua nilai luas rumah, mana 5.000 di sini masih sama, 71318,2 dan tapi yang di sini yang duanya itu 8722,68,4 ya. Jadi untuk luas harga 6.000 kita dapat 872268,4 dolar harga ya gitu. Kemudian sekian penjelasan kode dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membuat plot untuk menggambarkan hubungan antara luas area rumah dengan harga jual rumah. Ini saya buat kode plot dengan variabel rumah X1, terus rumah sales price, filternya. Kemudian kita buat simbol X-nya, X-lab. Kita namakan finish area of residence. Atau untuk dialognya sales price of residence dengan dolar. Selanjutnya kita buat warnanya itu biru. Nah, selanjutnya kita akan buat garisnya sama garis sama dengan ya garis rumah X1 tidak model 1 untuk warnanya kita gunain warna red. Nah, selanjutnya kita buat titiknya rumah Q2 X1 predik model 1 new data sama dengan rumah kedua call-nya kita buat warna orange. Oh, ini tanda kurang. Sama dengan warna orange. Terus pitch-nya kita buat sama dengan 15. Selanjutnya untuk titik yang kedua, rumah
X1, kemudian prediknya model 1, new data sama dengan rumah. Wow, kita buat warna green. Page-nya itu juga 15. Nah, bisa dilihat di sini dari plot yang sudah dihasilkan. Fungsi plot di sini digunakan untuk membuat scatter plotnya. Sumbu X-nya ini akan menampilkan luas area rumah. Sumbu Y-nya ini menampilkan harga jual rumah. Titik-titik data ditampilkan dalam warna biru. Selanjutnya, fungsi lain yang digunakan tadi untuk menambahkan garis berwarna merah ini yang merepresentasikan hasil regresi dari model yang telah dibangun sebelumnya. Terus titik-titik prediksi dari data baru warna orange ini untuk melambangkan dari rumahku yang kedua dari data baru yang kita buat tadi. Terus titik-titik prediksi yang telah ada ini juga untuk melambangkan data yang ada itu tadi rumahku warna hijau ini gitu. Selanjutnya kita buat kode untuk membentuk model eh, untuk membentuk model regresi linear berganda. Nah, kode yang kita gunakan itu rumah, rumah, terus umur sama dengan 2023 dikurang 5 X7 STR rumah. Nih, nah, kode di sini berguna untuk menambahkan variabel baru ke dalam dataset rumah yang telah ada. Eh, Cara menambahkannya itu dengan mengurangkan hasil pengurangan tahun 2003 dengan nilai variabel X7 gitu dalam dataset. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan variabel baru yang mewakili umur rumah pada tahun 2003 gitu. Fungsi str ini sendiri digunakan untuk menampilkan struktur dari dataset rumah yang baru gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat kode view, view rumah model 2 1 ditambah X1 ditambah umur nama data sama dengan rumah. Situ summary
model 2. Oh, sini sepertinya ada kesalahan. Nih, di sini menampilkan dataset rumah dalam tampilan yang interaktif dengan menggunakan fungsi view tadi. Fungsi view yang di sini. Tuh. Setelah terlihat datasetnya tadi, akan menampilkan summary dari tabel yang baru gitu. Dataset yang baru. Summary-nya itu terdiri dari F-hitung, p-value, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan membuat kode untuk melakukan eh, estimasi parameter dalam regresi linear berganda. Atau untuk pendugaan betanya gitu. Sini kita menggunakan variabel Y untuk rumah, sales price, enter X itu X besar seperti ini. By 1, rumah X1 rumah, umur kita 32, di mana stok T nilai X persen, 5% nilai X-nya. Terus persen, nilai T X persen, sorry, bentar. Persen nilai Y. Terus kita panggil dengan beta 32. Duh, sebentar, sepertinya ada error. Sebentar. Tabel argumen. Baik, kita lanjutkan. Ternyata itu ada kesalahan kode di penulisan variabel X-nya itu. Nih. Nih. Nah, kemudian menghasilkan output dengan nilai koefisien estimasi masing-masingnya itu sebesar min 81.432,9464 dan 158,95,9.502. Baik, sekian penjelasan mengenai kode untuk regresi linear sederhana dan berganda. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan sampai jumpa.